Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya ingin mendengar dulu semangat dari rekan-rekan Banser. Siap, Brak? Hidup Banser! Banser satu komando. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor sekaligus Panglima Tertinggi Banser, Bapak Haji Adin Jaharudin beserta pengurus Sekjen GP Ansor Haji Rifki Al-Mubarok, Kasat Kornas Banser Haji Syafiq Sauki, kemudian rekan-rekan pejabat utama yang mendampingi saya, Pak Kabak Intelkam, Komjen Pol Yuda Gustawan, ada Pak Kadif Propam, Pak Irjen Pol Abdul Karim, Kadif Humas, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, kemudian yang saya hormati Pak Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan, kemudian Danrem 063 Sunan Gunung Jati, Kolonel Infanteri Hista Soleh Harahap, yang saya muliakan Rois Syuriah PCNU Kota Cirebon, Kiai Haji Miftah Fakih, Ketua Rois Syuriah PCNU Kabupaten Cirebon, Kiai Haji Wawan Arwani, yang saya muliakan Ketua PCNU Kota Cirebon, Kiai Haji Mustafa, Ketua PCNU Kabupaten Cirebon, Kiai Haji Aziz Hakim Syahruzi, kemudian yang mewakili Wali Kota Cirebon, Dr. Andes Sutikno, beserta Forkominda Kota Cirebon, mewakili Bupati Cirebon, Haji Ita Roh Pitasari, Ketua AMI Kota Cirebon, Habib Hasan Nain Yahya, kemudian Ketua MUI Kabupaten Cirebon, Kiai Haji Samsani Amin, Ayahanda Almarhum Rianto, Bapak Sukarmin, segenap pengasuh pondok pesantren di kota dan Kabupaten Cirebon, serta peserta apel Ansor yang peserta apel Banser yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, dan mohon maaf acaranya bergeser agak siang, tapi saya yakin bahwa teman-teman Banser justru semakin siang, semakin kuat, dan semakin gagah. Setuju? Jadi, alhamdulillah, siang hari ini rekan-rekan semua mengikuti apel kebangsaan Banser untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru 2025, sekaligus Anugerah Kemanusiaan Rianto Awards 2025. Sebelum saya melanjutkan amanat saya, tentunya saya mengajak seluruh saudara-saudara semua menundukkan kepala sejenak untuk mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak dengan musibah Aceh, baik yang meninggal ataupun luka-luka serta dampak-dampak yang lain, dan tentunya harapan kita seluruh elemen bangsa yang sedang bekerja di sana semuanya segera bisa bergotong royong, bekerja sama, dan mengembalikan situasi saudara-saudara kita yang terkena musibah di wilayah Sumatera. Oleh karena itu, saya izin memimpin rekan-rekan untuk berdoa sebentar. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, selanjutnya tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, serta tentunya seluruh kader Banser yang telah mengundang saya untuk memimpin apel kebangsaan Banser ini. Apel ini tentunya adalah momentum yang sangat penting, tidak hanya sekedar seremonial biasa, namun ini menunjukkan komitmen dari rekan-rekan
komitmen untuk terus menjaga persatuan, untuk terus menjaga dan memperkokoh peran Banser dalam berbagai macam elemen strategis yang penting, dan kali ini adalah elemen dalam melaksanakan operasi pelayanan kemanusiaan Nataru, serta senantiasa rekan-rekan terus menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, rekan-rekan, kita semua tahu bahwa kita saat ini sedang menghadapi dinamika global yang kompleks, yang tentunya memunculkan berbagai macam ketegangan yang terjadi, baik di dunia internasional, dunia di lingkungan global, dunia di lingkungan regional, dan tentunya juga berdampak kepada situasi dan dinamika yang ada di dalam negeri. Apalagi kita melihat bagaimana perkembangan teknologi informasi, teknologi digital yang saat ini menyebar sangat luar biasa dan mengakibatkan berbagai macam terjadinya disinformasi dan misinformasi. Di sisi lain, berbagai macam gangguan terkait dengan masalah krisis yang ada tentunya juga akan berdampak kepada masalah pangan dan energi, dan tentunya ini juga berdampak kepada stabilitas dan kamtipmas yang terjadi di dalam negeri. Kemudian yang tentu harus kita waspadai dan antisipasi bersama, dan ini juga menjadi komitmen kita untuk terus menjaga jangan sampai paham-paham yang bersifat ekstremisme, radikalisme, intoleransi, serta memprovokasi upaya-upaya untuk memecah belah dengan menggunakan isu agama itu bisa memecah belah persatuan bangsa. Dan disinilah peran dari rekan-rekan Banser saat ini sangat dibutuhkan. Kemudian dalam rangka mendukung program Bapak Presiden, yaitu program Astagita, bagaimana rekan-rekan bisa hadir di program-program tersebut, selain program-program yang bersifat menjaga stabilitas keamanan, menjaga persatuan bangsa, menjaga ketahanan nasional, namun juga tentunya mengisi berbagai macam program, mulai dari program-program ekonomi, program-program yang terkait dengan masalah lapangan kerja, program-program yang terkait dengan masalah pendidikan, dan program-program yang terkait dengan masalah peningkatan SDM. Tentunya ini adalah peran-peran yang bisa dikerjakan dan diperankan oleh rekan-rekan Banser untuk bersama-sama menjadi mesin utama dalam mendukung program-program Bapak Presiden. Banser tentunya bukan hanya organisasi kemudaan, namun merupakan simbol nyata dari Islam moderat yang inklusif, yang rahmatan lil alamin, dan sejarah telah mencatat bagaimana peran Banser dalam mempertahankan kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan, menjaga lahirnya Pancasila dan UUD 45, serta Bhinneka Tunggal Ika, serta sampai saat ini teman-teman Banser terus berada di garda terdepan dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah peran strategis rekan-rekan Banser, dan tentunya saya terus mendorong dan menggelorakan agar peran rekan-rekan tersebut, peran strategis Banser terus dijaga, dipertahankan, dan terus ditingkatkan untuk menjaga Indonesia kita tercinta. Kemudian saya tentunya berterima kasih bahwa dalam kegiatan rangkaian Nataru ini Banser menerjunkan 10.000 kader-kader terbaiknya untuk turun langsung ke lapangan.
hadir bersama-sama dengan yang lain untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan Banser se-Indonesia. Tentunya saya titip kepada rekan-rekan bahwa memang situasi saat ini, situasi pengamanan akhir tahun, pengamanan Natal dan Tahun Baru ini dihadapkan dengan tantangan yang berbeda, di mana ada 3 kemungkinan badai siklon yang akan melanda dan berdampak kepada beberapa wilayah yang ada di Indonesia, selain yang terjadi di Sumatera. Kalau kita lihat kemarin beberapa kali terjadi hujan deras dan kemudian berdampak di wilayah Jawa Tengah dan juga mungkin di beberapa wilayah lain yang mulai bermunculan. Dan ini tentunya membutuhkan kesiaptanggaan dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu, saya titip, saya paham dan saya mendengar bahwa rekan-rekan Banser memiliki kemampuan untuk ikut membantu melaksanakan kegiatan tanggap bencana, mulai dari bagaimana rekan-rekan mampu melakukan evakuasi, melakukan kegiatan-kegiatan SAR, serta juga kegiatan-kegiatan lain dalam rangka membantu melakukan evakuasi apabila terjadi situasi bencana. Oleh karena itu, persiapkan diri dengan baik sehingga kita bersama-sama bisa menghadapi hal tersebut. Kemudian saya juga dalam kesempatan ini memberikan penghormatan setinggi-tingginya dan tentunya ini menjadi kenangan yang terus kita jaga kepada Bapak almarhum Rianto. Beliau adalah seorang kader Banser yang telah gugur. Beliau mengorbankan jiwa raganya untuk menyelamatkan masyarakat khususnya yang Nasrani yang saat itu sedang melaksanakan ibadah dan beliau mati syahid pada saat terjadi bom Natal tahun 2000 di gereja Mojokerto. Oleh karena itu tentunya saya pribadi dan juga seluruh institusi memberikan penghormatan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada almarhum Rianto. Tentunya keberanian, pengorbanan yang telah beliau tunjukkan, ini adalah bentuk teladan nyata bagaimana beliau terus menjaga prinsip-prinsip pengabdian tanpa pamrih, bahkan dengan mengorbankan jiwa raganya sendiri untuk menunjukkan bahwa beliau betul-betul menjadi tokoh teladan yang terus menjaga intoleransi. Dan tentunya ini harus kita korbankan, harus kita terus gelurakan di dalam setiap dada dari rekan-rekan Banser, sehingga ini terus menyala dan semangat almarhum Rianto ada dan terus menyala dan melekat di saudara-saudara sekalian. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi kepada kader Banser yang menerima anugerah kemanusiaan Rianto Awards 2025. Tentunya penghargaan ini menjadi motivasi, pengingat, penanda untuk terus kita menggelurakan semangat itu di dalam sanubari kita sebagai tokoh-tokoh, para pejuang-pejuang, para pemuda, dan tentunya bagaimana Banser terus tampil menjadi garda terdepan di dalam menjaga dan berperan untuk terus menjaga NKRI tercinta dari dulu, sekarang, sampai dengan yang akan datang. Terus jaga semangat itu
jaga persatuan, tunjukkan bahwa Banser mampu, Banser adalah garda terdepan, Banser adalah bagian dari elemen bangsa yang selalu setia untuk menjaga keamanan, menjaga stabilitas Kampinas dan menjaga kedaulatan NKRI tercinta. Sebagai penutup, Polri tentunya sangat senang untuk terus bisa bersinergi dengan Banser. Dimanapun rekan-rekan Banser berada adalah sahabat Polri. Oleh karena itu, jangan sungkan, jangan ragu-ragu, terus bangun silaturahmi dengan kepolisian dimanapun polisi berada. Setuju ya? Terima kasih. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Mari kita bersama-sama bergotong royong, menjaga semangat, bergandengan tangan untuk terus menjaga dan menyongsong visi Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.